Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Wa ma huwa wajibul aba wal abna, apa saja kewajiban orang tua, apa saja kewajiban anak. Insyaallah kita baca dua nomor sisa, ketiga dan keempat dari judul Khatru Tahdidin Nasli, bahaya pembatasan kelahiran. Poin pertama, kedua sudah kita kaji. Setelah nanti ketiga dan keempat ada materi tambah selembar kertas yang sudah terbagi, nukilan hadis yang harapannya menjadi bimbingan untuk kita semuanya. Karena wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama dari yang telah kita kaji bahwa harta anak itu merupakan hiasan hidup di dunia. Dan siapapun ketika berjuang mesti butuh harta, mesti butuh anak, walaupun orang kafir. Karena dana itu seolah nyawa. Orang berjuang nggak ada teman pun juga nggak bisa. Nabi dulu itu ada yang nggak punya hawari. Tetapi untuk Nabi yang akhir-akhir Allah sediakan, siapkan hawari. Apa hawari? Umat yang banyak yang membantu menyukseskan dakwahnya. Karena hitungan tentara itu ditimbang, diperhitungkan. 10 melawan berapa, 20 melawan berapa, semula berapa, ketika punya kelemahan akhirnya dapat keringanan jadi berapa, ada kan? Makanya masuk pada poin yang kedua, ketika menikah programkan untuk memiliki banyak anak. Makanya apabila semangat banyak anak itu punya, nanti wadudnya yang memiliki makna jima pun juga akan mengiringi. Kenapa? Sebab adanya anak, adanya mawaddah. Yang hikmahnya akan menjadi pendukung kesuksesan di antara umat. Siapa yang dakwah umatnya banyak, itu merupakan salah satu sisi tanda besarnya pahala, walaupun itu bukan segala-galanya. Makanya kalau
masih muda-muda dihimbau menikahlah dan perbanyak. Makanya pembatasan ini merupakan sebuah pertanyaan. Wong butuh harta, butuh banyak. Ini siapapun punya kebutuhan, sampai orang kafir pun juga demikian. Kok dibatasi gitu? Aneh kan? Kabeh wong itu butuh dana, anak. Semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Sarana. Kok dibatasi loh? Aneh. Apabila ada pembatasan harus ada alasan syar'i. Kita baca. Innal Islama, sesungguhnya Islam, la yujizu, tidak membolehkan tahdidan nasli, pembatasan kelahiran. Makanya ini membimbing kepada kita bila ditanya pada yang menikah, sok sirmu anakmu piro, apa jawabnya? Saentake benih, saentake winih, nek basane pitik saentake uritan. Sampai sudah tidak berpotensi lagi. Karena memang begitu, perbanyak. Yang walud, yang wadud. Pembatasan jelas tidak boleh. Illa li daruratin, kecuali karena kondisi yang daruri. Ada kemudaratan yang enggak mampu dipikul. Apa contohnya kemudaratan yang enggak mampu dipikul? Mislul khaufi, semisal adanya kekhawatiran ala hayatil akan kehidupan si ibu. Tentunya dokter muslim nanti akan memberikan pertimbangan. Pantasnya ini tidak boleh berbanyak anak. Nah, kita nggak usah mengungkap, nanti biar dokter saja yang punya pertimbangan. Awil janin, atau kemudaratan buat janin. Bukan kemauan pribadi, tetapi setelah konsultasi dokter muslim kepercayaan. Bukan dokter yang dijadikan alat untuk mengadakan pembatasan kelahiran, tapi dokter kepercayaan, dokter pejuang Islam yang punya program sama. Jangan sembarangan dokter. Wa ma'adaha, selain kemudaratan yang menimpa seperti itu, minal asbab, dari sebab-sebab lain, ka qillatil mal, seperti sedikitnya harta, wal fakri, dan takut kefakiran, fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan at-tahdida, pembatasan. Sebagaimana Allah berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamu jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Kenapa? Jangankan yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu itu saya, kamu yang mengatakan memberi nafkah, pemberian siapa? Seorang bapak, suami itu pancen iso gawe rezeki dhewe nggih. Padha kelase golek kabeh. Allah yang memberi. Dan Allah telah menjamin. Sebagaimana firman-Nya, wa im min syai'in illa indana fazainuhu wa ma nunazzilu illa bi qadarin maklum. Enggak ada satupun dari makhluk kecuali gudangnya sudah ada. Dan kami tidak turunkan kecuali dengan kadar tertentu saja. Sapa pantese mendapatkan curahan deras sehingga dikatakan kaya, siapa yang pantasnya mendapatkan curahan terkendali sehingga pas-pasan, bahkan ada yang agak kurang. Itu ada hikmahnya. Bukan karena enggak ada stoknya, bukan karena Allah enggak iso memberikan jaminan rezeki kepada makhluk, bukan, tetapi itu ada hikmahnya. Ada yang dilonggarkan, ada yang disempitkan, tujuannya lihat takhidha ba'dhum ala ba'dhin sukhriya, supaya ada mitra kerjasama. Termasuk juga ujian, ketika kaya bagaimana syukurmu, ketika miskin bagaimana sabarmu. Makanya tugas kita syukur dan sabar, bukan
cawe-cawe mengenai masalah jumlah, dan jelas Allah sudah memberikan jaminan. Kemudian bila ada orang itu ada rasa takut, dari mana munculnya rasa takut? Pertama, dari manusia memang ada ujian takut, tapi ada obatnya. Apa misalnya manusia diuji ada rasa takut? Wa nabluukum wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan seterusnya. Itu hanya ujian saja itu. Hanya ujian saja. Kira-kira sing diuji luwe itu wong miskin tok apa ya wong sugih ya diuji luwe? Makanya miskin identik luwe, sugih identik wareg, gak enak. Gak ada itu. Itu ujian semuanya. Makanya solusinya adalah diberikan arahan. Itu pertama sebab takut, karena memang manusia diuji rasa takut, tapi itu ada obatnya. Yang kedua, ketika diuji rasa takut dia tidak bisa mengendalikan. Di sini setan malah ngujuk-ngujui wedi tambah wedi. Maka jangan beri peluang setan masuk. Maka rasa takutmu obati dengan bimbingan Allah. Jangan sampai rasa takutmu menjadi kesempatan setan untuk semakin menakut-nakuti. Mana dalil setan juga menakut-nakuti? Ayat berikut Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idumul faqra. Setan menjanjikan kepada kamu kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintah kamu supaya berbuat keji. Nah, ini setan ini. Maka jangan diberi celah. Buka lawang titik, setannya melebu. Makanya itu jangan dibuka. Kancing bismillah. Wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadla, sementara Allah menjanjikan ampunan untuk kamu. Jadi kerja kerasmu itu untuk mengundang ampunan. Wa fadla, Allah memberikan anugerah. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, itu sering. Janji Allah dimudahkan. Nah, seperti itu. Amma yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari yang tidak disangka dan memberikan kecukupan. Ketika ada masalah, ada solusi jalan keluarnya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas rezekinya. Maha tahu siapa yang pantasnya diuji luas, siapa yang diuji sedengan, siapa yang diuji kekurangan. Memang supaya terjadi kemitraan. Tidak diuji sugih kabeh, sapa sing sedekah. Akankah masa kondisi sugih pol nanti malah susah wong sugih? Ya kakian apa-apa ape diwene pemode ini aku cek putus, saiki aku wis gak putus, terus yang kepada siapa? Sehingga pola sedekah tutup. Ya kan? Sementara sedekah itu fungsinya menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Nah, sementara pasti lewat neraka. Kalau enggak kamu padamkan dengan sedekah pakai apa? Makanya ada kemiskinan itu hikmahnya besar. Makanya jangan menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahasanya menghantaui, jadi momok. Tapi ya kayaknya nggak pantas menggunakan bahasa momok. Momok itu apa? Jenis nama jin nih, menghantaui, nama hantu. Kan nggak boleh kan takut kepada itu. Ya menakutkan gitu saja sebagai bahan ujian. Insya Allah nanti selembar kertas nanti akan memberikan motivasi kepada kita berkaitan masalah rezeki. Berikutnya, yang keempat, inna a'da'al Islam, sungguhnya musuh-musuh Islam, yas'auna, mereka berusaha, litaklili adatil muslimin, untuk menyedikitkan jumlah kaum muslimin. Nah, ini program ya. Programnya siapa ini? Kaum muslimin ben jumlahnya sedikit, lama-lama entek. Ini program orang kafir. Bainama hum, sementara mereka
yutabiuna melakukan al-juhuda kesungguhan li ziyadatil mawalid untuk nambah kelahiran. Kaum muslimin disiseti benjo tambah-tambah, sementara mereka dilos ben bruduli. Wa raf'i adatil sukan, dan mereka hendak memperbanyak jumlah penduduk, meningkatkan raf'i adatil sukan, meningkatkan jumlah penduduk, kelahiran ben huake, jumlah penduduk biar melimpah. Tujuannya apa? Liyatafawwaku, supaya mereka mendapatkan kondisi fauqa. Apa kondisi fauqa itu? Kondisi di atas dan menang. Kenapa? Menang akeh alaihim, daripada umat Islam. Wa yudhilhum, dan hendak menghinakan kepada umat Islam. Kama huwa, sebagaimana dia hasilun terjadi fi Misra, di Mesir. Wa ghairi, dan juga di negeri yang lain. Minal biladi al-islamiyati, dari negeri Islam. Di mana-mana, di sini apa ada? Ya, bila ngaku negeri Islam ya nggak bisa lepas. Negeri Islam nggak di sini. Iya, apa tandanya? Berdiri masjid berkumandang azan leluasa, itu namanya negeri Islam. Penduduknya luar biasa, jadi kebanggaan. Ternyata itu hendak disedikitkan. Hendaknya itu mau dikendalikan. Makanya siapapun yang penduduk titik itu susah. Bakulan rek sing tuku loh ya. Terus piye malah bakulan rek sing tuku lho. Untuk apa produk bila sing pembelinya ndak ada. Itu program orang kafir itu mengadakan penyedikitan jumlah kaum muslimin. Wa yusammunau, dan program yang mereka canangkan namanya tanzimal usrah, pengaturan keluarga. Apa bahasa sini? Ya sudah, diwaca dewi. Ini baca tulisan Arab saja nggak nyinggung sopo-sopo ya. Tanzimul usrah, pengaturan keluarga. Kenapa? Maca bahasa Arab. Ini nggak nyinggung sopo-sopo. Jadi nek kene berkembang jeneng opo pahamono dewi gitu kan ya. Yang jelas kita nggak mengungkapkan sehingga nanti bebas dari delik hukum. Wabatu, dan mereka memulai untuk melaksanakan program ini. Jumlah mereka los sebanyak mungkin, jumlah kaum muslimin dipersedikit sesedikit mungkin. Apa gebrakan yang mereka kerjakan, langkahnya dengan yuqaddimuna lahum, menyuguhkan kepada kaum muslimin aqrasa man ilhamli, tablet pencegah kehamilan. Apa aqras? Tablet pencegah kehamilan bil majanid, gratis pisan. Ini Pak ya demen biasanya mau dapat gratisan ya. Makanya rata-rata bakul itu untuk melariskan itu ada memberikan hadiah. Ya kan? Hadiah itu gampang laris. Oh Pak Raina pokoknya hadiah panggah dituku ya. Oh Pak kakean uyah nganti cah cilik gak iso BAB panggah ditukunya apa hadiah. Masyarakat punya penyakit itu. Kenapa enggak berpikir maslahat madharat? Kenapa enggak berpikir memberi? Kenapa enggak berpikir mandiri? Kenapa berpikirnya nompo hadiah? Padahal mereka untuk membuat hadiah itu punya program. Dan biasanya orang nompo hadiah itu akan menghormati kepada memberi hadiah. Sehingga nanti tidak bisa menolak. Bapak DWI dikongkon manut, ya kan? Siapa yang punya doa? Ya Allah, jangan kau beri kuasa wong kafir berjasa pada saya. Doanya siapa itu? Nah, doanya Ibnu Mubarak. Baca Al-Wajiz Aqidah. Al-Wajiz Aqidah. Jangan sampai wong kafir kau beri kesempatan memberi jasa kepada saya. Kenapa? Hatiku akan jinak, manut nanti itu kongkon.
Itu diberi tablet pencegah kehamilan gratis, badalan sebagai pengganti min takdimi dari pemberian korsil khubzi, yaitu potongan roti. Apa itu? Untuk ibu-ibu hamil anak-anak itu program MBG kan layak kan? Pokok ora dikorupsi ngono ya. Maka solusinya di sensus saja mana yang potensi berkembang, itu nanti langsung dikirimi duit ben masak dewi. Itu lebih sehat, bisa memilih, jumlahnya memadai. Ngomong ki blonjo dhewe wis lek jatah makanan regane 15.000 nggih dipangan cah sitok ora wareg. Tapi ilmu sing bisa omah wis turah. Itu hendak dihilangkan itu. Semisal MBG-nya. Sementara yang hendak diberikan gratis adalah tablet pencegah kehamilan. Ini kan program membahayakan. Liyusaji'uhum, untuk memberikan motivasi kepada mereka. Pemberian gratis itu memberikan motivasi kepada mereka ala tahditin nasli, untuk pembatasan kelahiran. Fahal arafa al-muslimun khatra hadzal amal al-mukhalifa li dinihim. Fahal, maka apakah arafa tahu al-muslimun orang Islam khatra hadzal amal, bahayanya program ini. Program apa tadi? Pembatasan kelahiran, al-mukhalifah jelas menyelisihi li dinihim, untuk agamanya. Nah, kita suruh paham, makanya nggak boleh mengadakan program pembatasan kelahiran. Yang kadang jadi kendala, lek jinjingan angel mangan opo ngono nggih. Nggih. Lek jinjingan angel mangan opo. Lah sire mangan opo? Tak bingung. Itu kewenangan Allah, rezeki itu. Kita hanya dilibatkan di dalam sebab. Nah begitu, itu kewenangan Allah. Makanya kegiatan kita supaya adil di dalam sebab, bukan cawe-cawe masalah kewenangan. Karena Allah melibatkan pada sebab itulah. Makanya tahui sebab itu sejauh mana perannya. Sebab itu sejauh mana perannya. Maka untuk memotivasi yang kadang adanya rasa takut gara-gara kefakiran raiso ngingoni, maka penguatnya kita baca hadis berikut. Ini dari Jabir bin Abdillah. Setelah Syekh Albani di takhrij kitab sunnah nomor 420, derajatnya sahih. Ibnu Majah meriwayatkan di nomor 2144, Ibnu Hibban meriwayatkan di nomor 3239, nilainya semisal. Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah nomor 420 dengan lafadz yang semisal. Apa dawuh Nabi SAW? Dipanggil berikut, ya ayuhan nas. Hei manusa. Nyapa kewane gak diceluk? Kewane luweh mandiri. Ngono masalah ya. Sing wong sing ora patek mandiri dipanggil engkau belajar kepada kewan. Kudune kewan itu sing belajar malah manusane apa ora kuwalik. Karena hadisnya mengatakan bila kamu tawakal koyok tawakale burung. Nah, guru kan burungnya ya. Jadi guru burungnya. Niscaya saya beri rezeki kamu seperti saya memberi rezeki kepada burung. Guru, makanya dipanggil manusia. Kenapa? Untuk kasus ini cek bener burungi. Nah, kudune izin ngono iki lho ya. Pagi berangkat perut kosong, sore pulang dengan perut penuh. Kenapa kok begitu? Karena hidup itu hanya sehari. Sesuk karek mbaleni, lek dina iki sisa berarti sesuk luwe iso. Kenapa? Punya pengalaman.
Mestinya itu prinsipnya begitu. Makan itu hanya 1 sendok, ya kan? 1 sendok kok 5 sendok. Molo-molo 5 sendok. Sendok entek, sendok kedua, entek, sendok ketiga, gitu kan? Kapan? Sampai kapan? Saat cukupnya. Hidup itu hanya sehari saja. Hari ini beres, besok seolah dimudahkan. Karena punya pengalaman, baleni, apal. Itu mengambil pelajaran dari burung. Besok golek neh mikir sesuk. Sehingga penyakit wong itu adalah panjangan mengikuti hawa nafsu. Yang membuat orang itu tidak syukur itu ada di situ. Menerapang jauh boleh, tetapi jangan sampai prakteknya itu terkuasai panjangan oleh hawa nafsu. Prakteknya terus ditempuh setapak demi setapak. Nah, silahkan programnya panjang, tapi prakteknya setapak demi setapak. Tapak pertama bisa, tapak kedua dimudahkan, sehingga nanti sampai kepada tujuan. Makanya menggunakan perguruan burung, apa itu? Isuk budal perut kosong, sore pulang perut penuh, malam istirahat, sesuk golek neh. Di situ nanti tawakalnya luar biasa. Sementara manusia rapatek gelem tawakal. Manusia diwai jatah setahun, sesuk mikir gak kira-kira? Ra mikir penak, erek turu wae. Lah kan hilang tawakal. Bahaya itu. Makanya diwai bertahap, nanti ben sesuk mikir nah, sesuk mikir nah, sesuk mikir nah, sesuk mikir nah. Nanti tawakal ben kuat. Memang kita itu kon payah. Karepe wong gak gelem payah gitu kan. Nek donya njel di surga gitu kan. Ini kan kesusu ini. Itu kan penyakit kan. Nek kono ki penyakit. Makanya kita wajib paham penyakit itu. Maka bergurulah kepada burung. Makanya di sini dipanggil manusia. Wahai manusia, inna hadaku sesungguhnya satu di antara kamu layyamuta tidak bakal mati. Hatta yasmak sastakbila sehingga ia ambil sempurna dulu rizqahu rezekinya. Hati mati keluwen ki gak enak. Sing enak mati pancen jatah rezekine entek. Mati keluwen gak enak. Yang enak mati jatah rezekine entek. Lek yang dijatahkan belum habis gak lah mati. Gak lewat kene, ya lewat kene, gak lewat kene, ya lewat kene. Mesti bakal ketekan. Ini kita wajib tahu. Ketika bayi di rahim ibu umur 4 bulan dititipkannya roh, apa catatannya? Satu, jatah umur. Lek orang waya mati, dipatene ya ora mati-mati. Ngapa? Dedaya nggih, kebal nggih. Bukan, orang waya mati. Akidah muslim itu begitu. Wah, saya hidup gara-gara bentengku kuat. Itu sebab, bukan penentu. Saya hidup diberi atas karena saya memakai topi baja, baju besi. Bukan, itu cuma sebatas sebab. Bukan penentu. Lek pancen waya mati, nak benteng ya mati. Ya waya mati, berbaju besi ya bangga mati. Dan seterusnya. Jadi pemikiran kita itu adalah umur enek jatai, nggak bakal mati kecuali jatah habis. Senajan to wong padha ngruyuk pengen mateni kabeh, lolos. Rezeki juga demikian, kono ngalang-alangi, kono ngalang-alangi, kono ngalang-alangi. Lek jatai gak lewat kono, lewat liyane. Gimana sistem air mengalir? Sumber kene berobos lewat kono, berobos lewat kono, ya kan? Rezeki begitu sifatnya. Rezeki begitu sifatnya. Makanya bila kita itu mendapatkan ancaman mau dirampas rezeki, nggak usah wedi. Kenapa? Yang berbagi itu tuh Allah. Lek jatah, walaupun mereka itu sepakat menghalangi, nggak bakal. Contohnya, hadis menyebutkan wa in istama'u ala ayaduruka bisain lai yaduruka bisain ila bisain qad kata Paul alaika. Bila mereka sepakat untuk memudorotkan kamu yang itu bukan jatahmu, kamu tidak bakal terkena kemudorotan kecuali memang itu jatah yang sudah dijatahkan. Makanya bila ada apa-apa takdir,
Nah begitu, kenapa? Kenyataannya terjadi, lalu diambil pelajaran. Ini jelas ini, orang tidak bakal mati kecuali rezeki yang dijatahkan dintek nih dhisik. Makanya ketika mati, ya nyapon neh wong kullu nafsin dha'iqatul maut, tandane mati teko jatah entek. Sekarang aku rento, ya sudah. Senajan rezeki aku walaupun diinfus terus, lek jatah mati teko, badan tidak bisa menyerap infus. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Silahkan buktikan. Soge infusis stoke bergudang-gudang. Lek jatah mati, badan nggak bisa menyerap infus, paling membuat kulit menggelembung. Malih nopo? Gimbur-gimbur. Nggak bisa diserap. Senajan ta sugih, ya sing ngono kuwi, memang jatah entek. Makanya bila ada apa-apa begitu, rasah nyalahne kono kene. Memang itu jatahnya. Lek jatahku kono kene nyumpet teko-teko. Maka daripada itu falas tabatiu, jangan menganggap lambat. Artinya tidak ada jatah, arizaku akan itu rezeki. Gara-gara renek jatah malah rainto. Hanya gara-gara ada orang itu menghalangi, seolah itu sebagai penentu. Nah, jangan begitu. Tapi mati pancen jatah entek. Ya tadi contohnya, walaupun stok infusi penuh, jatah mati teko bangga teko, buktinya apa? Badan nggak bisa menyerap. Kenapa? Memang jatah muntek, nyanding tapi nggak bisa ngambil manfaat. Khudhu ma halal, ambillah apa yang halal, wa ta'u ma khurrima, tinggalkan apa yang diharamkan. Di tengah jatah ada manusia diberikan kewenangan usaha. Di tengah jatah Allah sendiri jatah, ternyata manusia diberi kewenangan usaha. Kira-kira Allah memberi jatah tanpa usaha manusia bisakah? Wong nganggur ngetekur sugih kabeh bisakah? Oh, udah. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah itu ketika menghendaki sesuatu mung dawuh napa? Kun. Sekarang kita lihat hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, jinnya, manusianya, awal sampai akhir. Kabeh menengadahkan tangan, minta polono. Kalau kita diberi kesempatan minta di total jumlah piro? Nanti kalkulator kayak so ngitung. Kelasnya billion. Piro billion ki nulis? 24. Entake kapan ngono ya? Entake kapan? Senada dengan itu. Miliar kuwi nule pira? 9 triliun nule 12 billion 24. Ya mbok saya enggak tahu, ngarang saja, mbok menawa bener. Minimal itu untuk menggambarkan. Kabeh pol mintanya, lalu diberi kabeh. Lalu stok harta Allah untuk menyuplai mereka. Seperti apa gambaran stoknya Allah? Luasnya laut. Berapa yang dipakai untuk nyuplai mereka? Hanya jarum dimasukkan ke laut, air yang nempel untuk nyuplai. Berapa sisanya? Jadi manusia kon kerja itu bukannya Allah itu tidak bisa memberi. Makanya ojo nganti merasa sugih gara-gara kerjaku. Sebab kamu mampu bekerja juga pemberian dari Allah. Tenaga dari Allah, pikiran dari Allah. Kalau gitu apa? Peran kerja. Jawab, nambahi maslahat. Bentuk nyata ujian. Sekarang untuk nambah maslahat kita ditanya, Allah bisakah membuat manusia kenyang cukup warak kabeh? Kita ditanya, pilih ndi? Kenyang cukup warak atau lewat hidangan lezat? Pilih mana? Allah bisakah membuat kabeh wong kuwi anake 15? Bisa. Apa hikmah Rabi? Ben senyum-senyum ketika
pacaran, gitu kan? Karena ketika sedang senang pas pacaran, berarti diakad itu pacaran. Ketika sedang mendapatkan mawaddah, apa itu ucapannya? Dunia milik kita berdua, gitu kan? Itu nambah masalah. Sing tau rabi iso mesem, sing rong tau rabi bayangne piye ngono kuwi lho ya. Ya mulane ndang. Dan enggak bertanya-tanya saja. Rezeki Allah sing jamin. Asalkan mental kita tuh siap. Pertama untuk nambah maslahat, yang nomor dua untuk bahan ujian. Bisakah mengambil yang halal? Bisakah meninggalkan yang haram? Bisakah ketika mendapatkan mengucapkan alhamdulillah? Bisakah ketika sedang sempit? Memang di sini ada ujian untuk kesabaran, sehingga tidak mengklaim gara-gara kerjaku, yang kadang nyalahane wong gara-gara kamu menghalangi jatahku malah keluwen, saya serba kurang, kadang nyalah-nyalahane dan sebagainya. Lek nyalahne itu karena kedoliman nggak apa-apa. Kenapa? Melihat kemungkaran. Tapi bila itu sebagai kunci, bukan. Wong menghalangi rezeki boleh disalahne? Boleh. Tapi di bidang mana disalahne? Di bidang membuat kedoliman. Karena perintahnya siapa mau melihat kemungkaran, rubahlah. Tapi bukan mengatakan itu sebagai penentu rezeki. Gara-gara kamu rezeki terbatas, kamu berkai perampas, tidak boleh. Tetapi kamu termasuk orang yang mana ya. Seneng ngedang-ngedangi, nggak mau menyerahkan hak orang lain. Termasuk tanda orang yang tercela itu kan manain dan hatin. Enek mandat nggak diserahne, duduk tae. Keranggian pengen mengambil. Yang kita rubah serakahnya itu loh. Bukan serakahmu penuhi penentu rezeki, bukan. Maka kita wajib tahu. Ada di situ. Kita wajib tahu. Makanya ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Ketika diberi syukurlah, ketika disedikitkan sabarlah. Ketika melihat orang dermawan, doakan. Ketika orang yang kikir, rubah kemungkarannya karena kekikirannya. Tapi jangan dikatakan kamu sebagai penentu rezeki saya. Jangan. Siapa penentu rezeki? Allah. Makanya kita butuh Allah di mana? Peran usaha. Peran usaha itu ada di mana? Sekarang kita baca as-sarahu. Qadarallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala menetapkan takdir arizqa akan rezeki lil insan untuk manusia. Wawa sementara dia ketika ditetapkan rezeki ini fi batni ummi, ketika berada di perut ibunya. Ini hadisnya jelas. Ciptaan anak Adam perut ibunya selama waktu sekian ketika 4 bulan 120 dino. Ditiupkannya roh, ditulis 4 catatan, jatah umur, rezeki, kemampuan karya, sakiyun au saitun, itu modal semuanya. Umurmu tanggi apa, rezekimu kamu tempuh secara halal apa enggak, bila ketika kamu menggunakan untuk apa, kamu diberikan kemampuan berkarya atau nggih ngamal apa, senengmu bagaimana kamu menyukuri musibah yang dijatakan, bagaimana kamu menyabari. Itu kan bahan ujian kan 4 catatan takdir itu. Wa ma'adzalika, bersamaan itu amarahu, Allah juga memerintahkan manusia ayyas'a, untuk berusaha fi tahsilihi, untuk memperolehnya minal halal at-thayyib, yang halal lagi baik. Halal tidak ada ganjelan hati. Sekarang kita ambil contoh. Halale makan daging pitik itu ada ganjelan hati enggak? Tapi andaikan bekicot kue halal, enak ganjelan hati enggak? Apa ganjelan hati? Bila mengatakan bekicot kue halal. Biasanya bekicot itu dibelah mboten. Ya siapa tahu ngolah bekicot? Setahu saya enggak dibelah. Diadai gerujuk banyu asin, nanti pateng telolor mati. Atau dimasukkan dream, gerujuk banyak pawanas mati. Gak dibelah kan? Bekicot masuk belalang enggak?
Buat yang menghalalkan ditanya begitu, ini hati ini lego atau gundah hati ini? Gundah. Gak bisa mengatakan plong, bayu salimut taslimo, nggak ada. Mesti ada keganjalan. Yang thayyib itu nggak ada. Ganjalan itu nggak ada. Hal memang betul-betul mantap halal bila dipersenkan, memang 100% plong, nggak ada ganjalan. Makanya bila kita memilih makanan ya seperti itu, zatnya halal secara rasa memang nggak ada ganjalan. Sehingga apabila ada yang mengatakan itu haram, tinggalkan saja. Kenapa? Mesti ada gejolak jiwa itu. Sementara pilihan liannya jiakeh, nggak usah dipertahankan. Kenapa? Termasuk bagusnya agama Rasulullah meninggalkan perkara yang sing ganjalan seperti itu. Maka pilihlah yang halalan thayyibah. Maka dengan begitu Muslim tidak akan debat. Apa debatnya? Halal haramnya bekecot. Nanti cara menjawab nggak seperti itu. Lalu di mana peran usaha manusia? Ini ujian, milihkah yang halal, milihkan yang thayyib, atau bisa meninggalkan yang haram? Bisakah wirai hati-hati? Di situ letak ujiannya. Ketika dapat banyak, bisakah ini fadilah dari Allah, ini amanat? Ketika sedang disempitkan, bisakah berpikir saya sedang diuji? Ketika yang menjadi sebab datangkan rezeki ini menghalangi, bisakah saya menasihati dia karena kedolimannya, atau saya mengatakan kamu perampas rezeki saya? Apa yang kita katakan kepada wong sing ngalang-alang rezeki kita? Saya miskin gara-gara kamu sebagai penentu rezeki, atau kamu saya ingatkan menghalangi bukan hakmu, maka jangan menghalangi. Kenapa? Tanda orang yang celak itu manak, tukang menghalang-halangi hak orang lain. Ini kira-kira apa yang kita ucapkan? Nahi mungkar atau menuduh dia sebagai penentu rezeki? Nahi mungkarnya, bukan penuduh dia sebagai penghalang rezeki. Seolah dia itu punya kemampuan, punya sifat rububiyah, bisa ngatur rezeki ini uang. Letak usaha itu ada di situ ujian, bukan penentu rezeki. Kesana kita dibimbing. Maka daripada itu ketika rezeki itu sedang sedikit, mungkin A, B, C menghalangi, makanya berpikir kita memang jatahku ya mek semene, atau jatahku lebih nanti mesti lewat dia nih, mesti lihat dia nih. Nah, dari sini sedikit kok nggak lewat dia nih, ya memang ini jatahku. Kemudian andaikan orang itu mendapatkan jatah uripe 10 dino, dapat jatah 10 juta, haruskah setiap hari itu 1 juta 1 juta? Haruskah? Enggak. Mungkin sehari itu mek jatah entuk 1.000, kapan lagi entuk 1.100.000? Mungkin kan? Mungkin hari enggak entuk belas nganti keluwen, mungkin sesuk malah jatahnya 3 juta diwane kabeh, mungkin kan? Kondisi kan selalu begitu kan? Makanya ketika rezeki sedang terhalang, sedang lambat, memang Allah memiliki hikmah membuat kondisi seperti itu. Enggak usah nyalah-nyalah nih wong, kecuali salah sengaja menzalimi. Akhirnya kita nahi mungkarnya di situ. Bukan dia dituduh sebagai penentu rezeki seolah punya hak ketuhanan. Sehingga dikatakan gara-gara kamu, sial gara-gara kamu, seolah kamu itu sebagai penentu nasib. Nanti bisa syirik bila ngomong kayak begitu. Seringnya orang demo ngamuk-ngamuk, ini pemikirannya. Pemikiran apa? Pemikiran syirik ada di situ. Itu bahaya. Maka tempatkan di mana letak usaha. Maka yakinlah wis nek jatah rezeki, nek enggak lewat kene, kok enggak lewat, memang duduk jatahku. Kenapa? Allah menjamin mesti enek. Wa fi hadzal hadis, pada hadis ini yaqulu dawuh an-nabiy sallallahu ya ayuhan nas, wahai manusia. Wa hadza khitabun, ini yang diajak bicara adalah li jamil basyar, untuk semua manusia. Inna hadakum, sungguhnya satu di antara kamu la yamuta, tidak mati, hatta sehingga yastakmila, ia ambil sempurna rizqahu, rezekinya. Maknanya layan tahiyya, tidak akan habis umrul insan, umur manusia,
illa kecuali ba'da ayastakmila sesudah ia ambil sempurna, wa ya'khudhu dan ia pungut rizqahu rezekinya, alladzi yang kataba hulahu yang telah menulis untuk dia al malaku malaikat wa huwa fi batin ummi dikala itu dia di perut ibunya. Hadis itu akidah yang luar biasa. Wis enek jatahe. Makanya bila kita mengalami sepanjang tulisan ridho pada takdir, apa hikmahnya? Jangan menganggap ada makhluk sebagai penentu rezeki kemudian disial-sialkan, nanti bisa syirik. Fa inna kulla insan maka sesungguhnya setiap manusia qad kutiba lahu telah ditulis buat dia wa sementara dia fi batini ummi ketika berada di perut ibunya, rizquhu, umruhu, amaluhu, sakiyun au saidun, rezekinya, umurnya, kemampuan karya, bakat-bakatnya, termasuk suka duka apa yang ia alami, wis enek tulisannya kabeh. Pokoknya terjadi, sudah ini takdir, enek hikmahnya. Tugas kita itu apa? Sabar. Apa unsur sabar? 4. 1. Begitu mengalami takdir. 2. Husnudzon, ini mesti untuk kebaikan. Jangan menyalahkan sana sini, nyaloni sana sini. Yang ketiga, sibuk ambil hikmahnya. Bisakah saya sabar mencari solusi, berpikir positif sehingga tidak mencela sana sini. Yang keempat, ridho, ternyata hikmahnya besar. Kalau 4 ini bisa, nanti akan sabar. Seringnya ketika dapat musibah nggak bisa mengatakan ini takdir gara-gara kamu yang ada. Lalu kadang bersuudzon kepada Allah, Allah itu tidak adil. Ada kan pemikiran begitu? Lah ngono kuwi enggak akan berpikir hikmah, berpikir telongso. Mendorong dia untuk protes. Makanya enggak ada keridhaan, yang ada panas. Bahaya kalau begitu. Maka daripada itu falas tastabtiu, kamu jangan menganggap lambat rezeki itu. Gara-gara dia saya menjadi terampas, tidak boleh. Tapi memang Allah menetapkan ada hikmahnya. Maknanya ilmu ketahuilah anna rizqa sesungguhnya rezeki la buddha mesti ayasila sampai lil abdi kepada hamba. Hatta sampai walau doharo walaupun telah nyata lil insan buat manusia annahu ta'akhara anhu rezeki itu mundur darinya. Fa inna dzalika mundurnya rezeki min hikmatillah azza wa jalla itu ada hikmahnya. Apa contohnya? Tolong dilihat di geger ini ada apa ini? Anak kertas ya? Kertas apa lagi? Ada kan? Ini kartu untuk mengambil souvenir. Ini kartu untuk mengambil souvenir, untuk kenang-kenangan ini, kena tinggi bahan pelajaran, pembuktian. Karena yang diundang itu terbatas, nanti kita mulai serahkan, engkau diganti apa? Souvenirnya rong ngedoh gawedi, wah regane piro? Sabun caire ukurannya seliter, iwake pitik utuh, enek sarungi, jajan-jajan, kemudian tak piro souvenirnya kira-kira. Rata-rata kalau kita teman tuh souvenir apa? Wafer 5.000-an, nggak tahu kira-kira nggih. Iki piro ki souvenir itu? Ketika saya pulang lali. Gimana ketika di rumah? Loh kok nggak dijual nih? Gimana mikirnya? Wih ngono duduk rezekiku. Ya wis, rasa mikir apa-apa. Ternyata rezeki saya, kenapa? Nggak berapa lama diterne. Loh ngono loh. Nyata loh itu. Ojo nyalahne kono kene. Wes goblok lalen dikeplaki sirahe. Ya mula Sarawak. Islam itu membimbing. Lali ya sudah tutup jatahku ya wis. Iki wis cukup. Ngapike ya ngono kuwi. Kenyataannya malah diterne. Itu sering, itu namanya rezeki datang dari hari yang tidak sangka-sangka. Maka jangan nyalahne kono kene. Termasuk ujian penguasa zalim, mukul punggung merampas harta. Jangan dikatakan terbatasku sial gara-gara dia yang menentukan rezeki. Itu nanti bisa syirik.
Bila kita protes, kita punya usaha, itu kedzaliman, kita merubah kedzalimannya saja. Apa alasanmu kamu menghalangi? Kamu bukan Tuhan, kamu dapat amanat untuk menyampaikan. Saya ingatkan kemungkaranmu. Bukan di sini dongkol gara-gara dia untuk menentu rezeki, bukan. Kita harus tahu letak usaha itu ada di mana. Makanya khudhu ma halal, ambillah yang halal, wa ta'u ma haruma, tinggalkan yang haram. Maknanya madama, selagi anna rizqa maksum, rezeki itu terbagi, fala tatlubu, kamu jangan mencari hadza rizqa, rezeki ini bima harramaullah, dengan apa yang Allah haramkan azza wajal. Termasuk apa? Ngambil rezeki dengan cara haram. Golek sing halal ya angel, apa nek golek apa? Golek sing haram ya angel, apa nek golek sing halal. Ini pemikiran setan. Adakah pemikiran itu? Sialan kamu. Seolah itu sebagai penentu rezeki. Ini syirik kata-kata itu. Yang ada bener kudune kamu zalim, tobatlah. Jangan menghalangi yang bukan hakmu. Sana sini. Apa contoh mengambil rezeki dengan cara haram? Ngemis. Lama-lama nanti jadi demo. Orang ngemis itu yang boleh minta ada berapa? Yang boleh. Satu, kena musibah habis. Untuk sementara waktu boleh minta sampai cukup. Dua, sebagai panitia yang menanggung beban, misalnya ada pengungsi, boleh nanti bikin proposal, ngejak kerjasama, ayo kita pikul bareng. Ketiga, super miskin, orang setempat nggak bisa karena gede nih beban, orang yang jadi tokoh memberikan rekomendasi, silahkan minta pertolongan secukupnya. Tiga ini yang boleh. Makanya selain tiga ini jangan minta, apalagi lahan dakwah untuk minta. Lah gajiku dakwah kok enggak sempurna, mek dhewe semene. Loh, dakwah itu enggak boleh minta gaji. Dakwah enggak boleh minta gaji. Baca di kitab Fiqh Al-Wajiz tentang mala yajuzu ujratuhu, atau bagaimana mengambil upah dari membacakan Quran. Kesimpulannya akan muncul generasi akhir zaman itu ternyata membacakan untuk cari upah. Termasuk dakwah itu untuk cari upah. Program dakwah untuk cari upah itu tidak boleh. Upah itu milik Allah, karena dakwah itu pegawainya Allah. Karena bila dakwah itu pegawainya manusia, nggak ada yang mampu bayari. Berapa gajinya dai? Satu dakwahnya diterima satu orang saja, berapa gajinya? Lebih daripada merah-merahnya ternak. Orang Arab bila punya ternak merah, kendaraan itu termahal. Kalau kita punya kendaraan termahal nopo? Yamaha 75, ngono ya? Apa? Ya, C6, mungkin dari mobil regane 2 miliar dan sama-sama lah ya. Padahal rego mobil 30 miliar lagi sak pirang-pirang. 2 miliar sak pirang-pirang. Sementara dakwah bukan senilai itu, tapi lebih baik, cukup tabung di akhirat. Makanya gaji bisa diminta bila itu memang ujroh, memang pekerjaan untuk pekerjaan yang bisa dipekerjakan. Dakwah itu kan bukan pekerjaan yang dipekerjakan. Itu cari tabungan di akhirat, karena nggak ada orang yang mampu membayar. Nah begitu, gak ada yang mampu membayar. Yang ada itu hanyalah imbalan, apa? Hubungan timbal balik, bukan imbalan, hubungan timbal balik. Saling memberikan hadiah, bukan sesuatu yang dicari. Makanya bila diberi, ambillah. Bila diberi bukan permintaanmu, ambillah. Butuh, pakailah. Gak butuh, sedekahkanlah. Berapa? Allah memberikan kecukupan. Kalau memang jatahku lebih, dari sini cuma segini, nanti pasti ada jalan lainnya. Berpikir dewasa dan mandiri, tidak berpikir cumpen. Itu bahaya berpikir cumpen itu. Kita lanjutkan. Wa hadza taujin, itu merupakan arahan lil iktifa, untuk mencukup-cukupkan wal qanaah, dan punya sifat qanaah. Wal halal wal buti, menempuh jalan halal dan menjauhkan anil haram, termasuk minta kasak kusuk
nanti mengadu domba miring, itu termasuk diharamkan. Gara-gara rezeki lambat, tidak boleh. Tapi dibimbing cukup-cukupkan. Qana Allah, ada hikmahnya. Walidah karena itulah ja'a fi ba'd riwayat, datang di sebagian riwayat kama inda bin Hibban fajmilu fi talab, perbagusi ketika mencari. Jangan mencari dengan cara minta. Jangan mencari dengan cara kasak kusuk. Jangan mencari dengan cara menuduh sial. Jangan mencari dalam rangka memang serengen karo aku. Jangan. Makanya perintahnya fajmilu fi talab. Makanya supaya kita bisa, ini jatahku. Cukup-cukupkan. Bila lebih, nggak lewat dia, pasti lewat yang lain. Makanya contohnya tadi, saya punya kartu nggih mengambil souvenir lali. Ya sudah, tutup jatahku. Karena diternih. Ngono ki terlalu sering ya seperti itu. Yakinlah Allah sing dum-dum rezeki. Bal bi'an tatlubu, dengan kamu cari min khili, dari yang halal, bila khirsin, tanpa tamak, wala ta'abin, tanpa memayahkan diri, wala khuin, tanpa dikuasai rasa takut, ala fawati, atas luputnya rezeki. Wahada, dan pemikiran ini la yunafi, tidak meniadakan al amro, perintah bil amal, untuk melakukan sebab wasai dan usaha fil ardi, di bumi. Makanya kita butuh tahu kerja itu tadi hikmahnya apa? Nambai maslahat, bukan kunci rezeki. Apa fungsi kerja? Nambai maslahat, bukan kunci rezeki dan ujian. Ujian hal haram dan ujian iso noto ati apa ndak. Libtigha'i rezeki, untuk cari rezeki, walakin tetapi itu kerja itu tahdipun, bimbingan, lisai, untuk usaha. Warisatun, dan arahan, li adami takallub, supaya dia itu tidak memiliki sifat rakus al dunia, atas dunia. Apa takallub? Dari kata kalbun, rakus seperti anjing rakus. Ojo bergaya koyok gayane anjing, yang apa? Rakus, untuk menguasai dunia. Wa adamil khuzur, dan tidak sampai susah ala ma fatamna, ketika sedang luput. Yakinlah ini jatahku, atau memang jatahnya lebih, nanti pasti akan lewat jalan lain. Fa innahu, maka sungguhnya Allah Ta'ala qad qadara, telah menetapkan arizqa, rezeki, wa katab, dan menulisnya, wa qadara, telah menetapkan kadarnya, la, untuk dia sababan, sebabnya, bahwa atolab bil ijmal, mencari dengan cara baik, jangan mencari dengan cara jelek. Itu ujian saja, milih halal atau milih haram. Wa fil hadis, pada hadis ini apa kandungannya? Al amru birrifqi fi talabid dunya, perintah untuk bersikap sopan ketika mencari dunia, sehingga tidak mencela, apalagi menuhankan manusia seolah penentu rezeki. Wal itimamu, dan supaya mempedulikan bi taatillah, cara yang halal. Fa inna kulla syai'in muqaddarun minhu subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, arang hadis di atas arahnya sangat gamblang, yang sangat maslahat untuk kita semuanya, karena cara haram tidak nambah rezeki. Makanya itu sedang diuji, sukseslah menghadapi apa? Ujian, cari dengan cara yang baik. Karena kerja itu bukan penentu rezeki. Haram apalagi. Tapi di sana ada hikmah tambah. Apa? Ujian halal po haram, syukur atau tidak, dan akan menuduh sial apa tidak, dan seterusnya. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.